Nah, di isu kali ini menurut saya memang menonjol Pak Anies dibandingkan Pak Ganjar tipis. Titik klimaks dari sebuah elektabilitas itu diuji. Ya di kampung saya ada juga orang hilang karena sedang dimakan harimau begitu ya. Itu bukan tindak pidana, angka itu tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM berat begitu ya. Kalau ini tinggi, pasti Pak Ganjar akan bermain defense juga tuh awalnya tuh. Untuk apa Mas Gibran apakah AC Milan bentar lagi menang nih gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Ngobrol Nalar. Nah, di episode kali ini kita sama-sama akan membahas soal debat capres yang kemarin malam pada nonton bareng juga. Bukan Piala Dunia, bukan tentang bola, tapi tentang debat capres. Dan di sebelah kiri sudah ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum, dan juga ada Uda Yuliandre Darwis, pakar komunikasi. Halo Uda, halo Bang Ferry. Halo sih. Ini berarti udah kemarin nobar juga ya Bang ya? Aku lihat-lihat Uda juga nobar. Nobar di tempat orang lain. Oke, ini sama-sama jadi pembicaraan ya sekarang Uda, Bang Ferry. Pertamanya aku pengen nanya dulu tapi ke Dandre sih dah. Jadi kalau misalnya aku kutip pertanyaannya atau pernyataannya Pak Anies yang di awal itu ada sempat sebut bahwa ada satu orang milenial yang bisa jadi calon wakil presiden, tapi ada ribuan milenial yang saat ini ketika mengungkapkan pendapat mereka dihadapi oleh kekerasan. Nah, Pak Anies itu juga sempat mention soal Harun Al-Rashid yang dimana katanya pendukung Pak Prabowo di tahun 2019 dan meninggal dan sampai saat hari ini itu tidak ada kejelasan. Menurut Uda sendiri, itu sebenarnya kalimat Pak Anies Baswedan tendensinya mengarah ke Prabowo itu kenapa sih, dah? Kayak kenapa nih awal mulanya nih langsung ke Prabowo gitu? Langsung nyerang gitu. Iya, ini kan debat pertama ini debat yang ditunggu. Selama ini kan orang beranggapan kandidat calon pemimpin Indonesia ini seperti apa karakternya, yang dikenal adalah ya kalau Pak Prabowo udah berapa round ya ikut secara kompetisi pemilihan. Nah, yang lain-lain juga pernah di daerah seperti Pak Anies, kemudian Pak Ganjar juga. Tapi yang menarik adalah ketika kalau di sudut komunikasi itu ada istilahnya kan kalau William BDT itu ngomong gini, ada istilahnya acclaim, ya pernyataan yang kira-kira membawa opini yang positif. Kemudian ada attack ya, kemudian defense. Nah, kemarin itu lebih banyak memang ibarat kayak ini bukan sepak bola tapi kenyataan begitu, langsung attack semua ya. Jadi orang memantik bagaimana kapasitas dari masing-masing. Nah, komen dari Mas Anies kemarin cukup menarik karena ada simbol-simbol makna yang mungkin dipahami secara substansi. Pertama misalnya milenial, zilenial itu kan kita tahu bahwa itu yang paling banyak. Dan harapannya memang hope di situ bahwa memang kalau ada tampil teman-teman milenial zilenial concern terhadap situasi demokratisasi ini ya. Jadi hadir secara wujud, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, itulah diberikan bahwa ini ada milenial, tapi satu sisi yang lain ada sebuah perilaku di mana ada misalnya seorang anak muda misalnya pernah dulu mendukung Pak Prabowo, kemudian ada demonstrasi besar-besaran di depan Bawaslu, kemudian wafat, kemudian orang tuanya jadi simbolik ditunjuk juga. Nah, itu tafsir yang mungkin disitulah yang mulai yang namanya klaim. Artinya pernyataan-pernyataan yang membawa opini publik karena ranah tafsiran. Kalau dalam sebuah konteks komunikasi sih. Jadi untuk sebagai starting point cukup menarik ya. Di starting point, iya. Ya, itu kan pertama kali ya Anies ya kalau nggak salah ya Bang Ferry. Pertama kali langsung nyebut, nih ada milenial bisa jadi cawapres tapi ada yang di demo, ada yang kena kekerasan gitu. Ada yang meninggal waktu itu pendukungnya Pak Prabowo gitu kan. Betul. Nah tapi itu kan nggak cuma Anies aja ya yang sebenarnya menyerang kan. Kayak misalnya Pak Prabowo juga menyerang Pak Ganjar gitu soal pupuk gitu misalnya. Kan Pak Prabowo nanya ini pupuk di Jawa waktu itu kan dia sebagai gubernur Jawa. Dan Pak Ganjar juga dengan baik sebenarnya bisa menjawab itu gitu kan. Nah kalau udah melihat di kemarin nih pas debat capres itu sebenarnya ya ini kan Ganjar sama Anies ini kayak menyerang Pak Prabowo nih gitu. Tapi Prabowo-nya mencoba untuk menyerang nih gitu. Nah menurut Uda tuh siapa sih di sini yang menang di debat capres kemarin tuh dah antara Ganjar, Prabowo dan Anies? Tadi kita nanya ke Bang Ferry. Iya. Sebenarnya ahlinya beliau nih. Karena penerawangan beliau tuh tembus ke mata batin, ya kan. Jadi masalah realitanya. Jadi kalau udah lebih konteks begini. Kondisional hari ini memang seolah kan 2 lawan 1 ya. Soalnya Prabowo sendiri karena di sini kan yang namanya debat inilah titik klimaks dari sebuah elektabilitas itu diuji.
Dalam artian apakah survei itu sesuai dengan kapasitas. Nah, semua orang memantik itu untuk menggerus ibaratnya, kalau ibaratnya babak penyisihan, disinilah poin-poin yang mau diambil. Dan kita buktikan hari ini begitu banyak di new media atau sosial media, netizen komen semua, dan rating macam-macam, cut TikTok di sini beda, Instagram ini beda, kemudian YouTube Short juga beda. Ini kan varian-varian yang muncul makin liar ini. Artinya, begitu dalamnya sebuah debat publik itu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam artian hari ini bahwa KPU sukses untuk membuka ruang kebuntuan yang selama ini ada tren misalnya hitam putih kemudian goyang gemoy terus ya perubahan dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah ruang-ruang yang sebenarnya yang ditunggu oleh publik, dan Pak Ganjar kemarin ya mencoba menggerus itu. Bagaimana, apakah survei yang elektabilitas yang tinggi itu oleh Pak Prabowo, apakah bisa teruji akurasi loh, atau migrasi, kan itu situasional kalau bicara tentang peta survei. Nah, itu mungkin tiki-taka yang dimainkan kalau logika sepak bola. Tiki-takanya ya, taktiknya ya. Taktiknya, nih Bang Ferry katanya, kalau menurut Uda ya, kemarin itu kenapa Pak Prabowo ini seperti sangat diserang, itu karena taktik untuk menggerus hasil survei. Kalau dari Bang Ferry sendiri gimana Bang? Ya, harus diakui survei yang terbuka di publik menonjolkan suara dikuasai oleh kubu 2 ya. Oleh karena itu unik juga kalau debat pertama itu langsung ke titik pertahanan kubu nomor 2, isu hukum HAM gitu ya, yang pertama yang dibahas. Nah ya itu juga kenapa tuh? Iya, tentu yang punya fishbowl yang harus menjawab ya, karena itu isu yang terambil dan harus dijelaskan. Dan terkesan yang saya pahami bahwa ini isu yang menjadi titik kelemahan paling mendasar dari Pak Prabowo, baik di isu hukum dan HAM. Kalau dilihat ya memang ada beberapa kelemahan ya, tidak substantif penjelasan beliau, retorikanya juga bermasalah ya. Dan yang ketiga emosional merespon. Di 3 titik ini saja dalam perdebatan calon presiden yang saya pahami itu sudah membuat suasana pemilih gundah gulana tuh, terutama para pendukung Pak Prabowo. Kalau swing voters malah akan beranjak kedua kubu sisi kiri dan kanan gitu ya. Apalagi kalau dilihat yang habis di perdebatan ini harus diakui, to be honest-nya ya memang Pak Prabowo dipukul mundur ya. Kalau saya yakin ya di fansnya Amin ya bakal 8 Amin, 7 Ganjar, atau di fansnya Ganjar 8 Ganjar, 7 Amin gitu ya. Karena kedua-duanya cukup baik lah ya merespon pertanyaan-pertanyaan. Dalam perspektif hukum dan anti korupsi saya memang saya harus akui Anies punya kelebihan di ruang tertentu. Mungkin karena isu ini sudah dia dalami cukup lama. Tetapi isu ini bukan isu yang tidak berimbang di isu-isu lain ya, yang bisa dicuri oleh Pak Prabowo. Kurang lebih dengan kata lain, perdebatan semacam ini kalau mau dilanjutkan, ya kalau tidak 1 ya 3 yang menguasai. Yang 2 ini enggak. Kalau 2 tidak mengubah signifikan apa yang terjadi malam tadi, saya tidak yakin ya, mungkin kalau udah Yuliandre Darwis diminta untuk memberikan nasihat bagaimana berkomunikasi politik, yang dia sarankan segeralah ke dokter gitu ya, untuk mencegah mungkin emosional itu tidak terluapkan dan bisa merusak kesehatan kan begitu ya. Karena suasana kemarin itu untuk hal-hal yang sensitif ternyata tidak direspon dengan tenang oleh Pak Prabowo, yang mestinya kalau teman-teman ilmu komunikasi politik itu sudah diselesaikan dan dibicarakan tim. Jangan emosi di isu ini, jangan tidak jelas di isu ini karena itu berbahaya. Dan perhatikan isu yang sangat penting kemarin kan pelayanan publik, pemberantasan korupsi, isu HAM, penegakan hukum lainnya, itu sama sekali tidak ada poin Pak Prabowo yang saya lihat menonjol. Contoh ya, pemberantasan korupsi, berantas korupsi ke akar-akarnya. Akarnya apa gitu ya? Ini tidak terang. Soal
perlindungan HAM yang menjadi mohon maaf bahasanya, itu menjadi titik lemah luar biasa Pak Prabowo. Kita tidak dengar misalnya Pak Prabowo menggagas semacam komisi rekonsiliasi untuk menghindar dari tanggung jawab. Kan bagus tuh. Saya Prabowo Subianto segemoy ini mau menyatakan bahwa saya ingin menggagas komisi rekonsiliasi agar kemudian pelaku dan korban bisa berdamai membicarakan kebenaran. Itu akan menghindari Pak Prabowo dari tanggung jawab pelanggaran kejahatan HAM masa lalu, karena komisi rekonsiliasi tujuannya bukan penghukuman. Kedua, bisa menjawab problematika HAM. Tidak dijawab oleh Pak Prabowo. Belum lagi problematika konstitusional yang berkaitan dengan isu kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Karena di belakangnya ada Pak Gibran yang menjadi titik lemah yang dibicarakan se-Indonesia gitu ya. Mahkamah Keluarga itu tidak terjawab oleh Pak Prabowo. Misalnya soal bagaimana memerdekakan kekuasaan kehakiman kalau kemudian peradilan jadi alat untuk membuka jalan di situ Pak calonnya. Prabowo sempat jawab soal akan mensejahterakan hakim. Ya. Biar itu nggak korupsi ya, gitu. Harus diakui itu salah satu problematika. Tapi untuk memerdekakan kekuasaan kehakiman, kan yang paling penting tidak terlibat eksekutif legislatif dalam seleksi. Bagaimana mereka bisa merdeka kalau yang milihnya adalah eksekutif dan legislatif? Nah, itu tidak terjelaskan oleh Pak Prabowo. Saya tidak tahu apakah tim Pak Prabowo menjelaskan apa pilihan-pilihan terbaik untuk isu-isu itu, tetapi semalam tidak terlihat signifikan. Berhadapan dengan dua orang yang retorikanya baik, ya, satu politisi panjang, Pak Ganjar, satu orang yang hidup di ruang pendidikan yang cukup panjang. Jadi ini berhadapan dengan dua giant yang bisa berbahaya dengan Pak Prabowo, tetapi tidak disiapkan. Dan teman-teman kan yang belajar studi komunikasi politik, ilmu politik dan konstitusi begitu ya, pasti paham perdebatan calon presiden itu butuh persiapan panjang dan berkala. Saya tadi cerita di luar sama Usi, udah Yolanda Darwis, Sarah Palin tuh punya kelemahan diskusi, berdebat, tetapi dia menjelang hari debat itu berbulan-bulan kemana saja latihan debat. Kelemahan dia menjelaskan pilihan diksi, pilihan kata, dan itu dugaan saya tidak dilakukan oleh tim Pak Prabowo. Jadi saya niatnya baik ya, menilai kalau udah Indian Red Days, saya tidak tahu niatnya. Saya baik ke Pak Prabowo supaya diperbaiki di debat berikutnya. Gimana Dandre, ini kalau misalnya tadi dari Bang Ferry tuh berbicaranya seakan-akan nih Prabowo tuh nggak ada yang unggul nih dari kemarin nih, kalah telak lah gitu. Kalau dari tapi gayanya asik. Sebentar dulu, Bang Ferry, panik kan gitu. Gimana Dandre? Kalau misalnya Dandre ngelihat dari segi gaya komunikasinya ya gitu antara Ganjar, Prabowo dan Anies kemarin malam tuh udah tepatkah seperti itu, terutama di Pak Prabowo ya? Karena sekarang juga jadi pembicaraan banget nih Pak Prabowo tuh yang kemarin katanya terbawa emosi, terus lupa nggak ada substansinya gitu. Itu banyak banget ada di sosial media. Gimana menurut Dandre? Ini bener nggak sih secara komunikasinya kayak gini gitu? Iya, kan sesuai dengan dugaan bahwa debat pertama ini seolah seperti final ya dalam sebuah pertandingan ya. Orang nungguinnya kayak luar biasa. Berapa teman-teman juga nggak bisa nonton televisi langsung, pasti streaming di atas mobil dimanapun. Nah, orang nungguin memang bagaimana pola. Kalau secara experience bahwa Pak Prabowo 02 sebenarnya Pak Prabowo ini cukup dalam ya, karena berapa kontestasi capres bahkan cawapres di awal beliau sudah terbiasa dalam kondisi-kondisi debat seperti itu. Bahkan beliau sudah memperkirakan isu yang lama diulang kembali seperti kejahatan HAM ya kan, dan ini hal yang sama, tapi suasana waktu itu seolah kebatinan Pak Prabowo dari framing yang muncul itu seolah terganggu lagi kan begitu, dipantik lagi kok sampai terpancing itu lagi gitu. Janganlah sampai bahasanya sampai ketika mau pemilu ini rating saya lebih baik keluar lagi gitu kan. Tapi situlah ujian. Jadi kalau secara komunikasi memang orang beranggapan Pak Prabowo lebih kepada defense ya.
kemudian defensifnya juga cukup ya memantik lah, karena nomor 1, nomor 3 memang memantik Pak Prabowo banget untuk keluar kandang kan gitu kan, jadi seolah-olah kan. Jadi dan itu yang terjadi dalam situasi debat kemarin. Tapi bagaimanapun Pak Prabowo jauh berubah ya dari yang 5 tahun lalu kita lihat. Dari kemarin beliau ketika sudah defensif itu dengan bijaksana. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Anies. Saya setuju dengan Pak Ganjar. Kebijaksanaan itu dimunculkan juga kalau dari sudut pandang komunikasi. Jadi tapi secara holistik tentu apa yang disampaikan Bang Ferry tadi bahwa sebenarnya ada substansi ya. Mungkin yang ahli Bang Ferry dalam hari karena masalah hukum, HAM, konstitusi dan juga pemerintahan. Hal itu mungkin ada pendalaman oleh para pakar menganggapan memang ada yang kurang nih. Apakah waktu yang kurang atau memang substansinya belum tepat semua atau memainkan peran pesan yang kira-kira dari para pakar beranggapan wah kayaknya kurang kena nih, kurang dapat jawaban. Sedangkan yang lain kayak Pak Anies misalnya dari strukturnya bagaimana memainkan waktunya juga baik, kemudian Pak Ganjar juga menyampaikan pesan politiknya dengan cara-cara jualan yang tepat begitu kan. Tapi dalam Pak Prabowo kayaknya orang udah hope-nya besar sekali. Jadi dalam segi message kalau Bang Ferry bilang, pakar bilang, wah ini ada yang kurang, seharusnya lebih lagi kan begitu. Nah ini mungkin sentimen yang muncul di publik, itu wajar, ya tapi yang pasti saya yakin semua publik terpuaskan. Semua publik terpuaskan. Secara scoring ini ya. Kira-kira pendukung Prabowo puas ya? Iya, puas karena ketakutan orang kan bilang berapa waktu 5 tahun lalu kan sempat ada pukul meja apa sebagai saking heroiknya, tapi kan itu kembali ke gesture. Kalau dari sudut pandang komunikasi mau disampaikan apakah itu emosi atau rasa yang mau disampaikan kepada publik. Kalau dalam sebuah teori retorik itu kan ada patos, itu kan memang emosional, perasaan itu harus dibawa sehingga publik bisa menerima. Akhirnya publik merasa, oh iya dia memang dahsyat sekali pesan apa yang disampaikan sehingga layak untuk jadi pemimpin. Nah dari satu sisi yang lain orang menganggapan kayaknya terlalu mau jadi substansi kurang maksimal. Misalnya ini. Nah persepsi itu muncul dan sentimen di sosial media kan terlihat fair aja ya, bergulir terus nih sampai tadi saya lihat juga bergulir terus, ada yang positif, ada yang juga kurang seperti Anies sama Bang Ferry. Pada prinsipnya ya secara komunikasi semua punya cara ya. Semua punya cara. Semua ya? punya cara. Nah kalau ini caranya apa nih Dandre nih? Nah aku juga ngutip lagi nih salah satu pernyataan menarik dari Prabowo Subianto di debat Capres. Kalau demokrasi tidak baik-baik saja, Anda tidak akan jadi gubernur. Dan saya yang mengusung Anda pada waktu itu. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Nah ini makna di balik ucapan ini tuh gimana tuh berarti? Cara gaya komunikasi gimana nih dah? Ya pertama defensif, lama-lama juga attack juga Pak Prabowo kan. Jadi keluar dengan sebuah fakta data bahwa jadi jangan bilang bahwa seolah-olah demokrasi dalam sebuah pesan kepada publik itu semua itu dihancurkan dalam Pak Jokowi. Karena bagaimanapun pesan dari awal Pak Prabowo bilang Pak Jokowi bukan diktator, Anda akan terpilih, bahwa hari ini Pak Prabowo memang di Pak Jokowi. Dan itu memang kepuasan publik tentang Pak Jokowi tinggi sekali. Karena ini kan bukan koktail efek lagi lah. Udah satu badan bahwa Pak Prabowo ini adalah duplikasi dari Pak Jokowi hari ini dalam sebuah program, kebijakan, dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu langsung menyerang ke Pak Anies bahwa kalau memang saya dulu oposisi seharusnya dihambatlah seorang Pak Anies itu jadi gubernur kan begitu. Nah tapi kan rasa kebatinan, Bang Ferry ini yang merasakan mungkin lebih paham dari konstitusi, bagaimana rasa kebatinan hari ini apakah sama dengan pemilihan gubernur yang lalu misalnya gitu kan. Nah ini kan utak-atik itu yang mau dimainkan oleh Pak Anies dengan jawaban dari Pak Prabowo. Tapi pada prinsip Prabowo meyakinkan bahwa semua itu sesuai on the track. Jadi kalau mau hebatnya lagi, beliau dengan kuncinya menyatakan bahwa ayo rukun, ayo persatuan. Nah itu mahal harganya itu memang. Itu yang bikin ketika masih di ibarat rating di masih sepak bolanya pas engine terakhirnya injury time dikeluarin itu kan. Nah itu mungkin rasa spirit yang pengen disampaikan publik bahwa saya juga menyasar pesan bahwa anak milenial kan nggak mungkin chaos juga ya pengennya, pengen satu. Mungkin inilah kita berharap mungkin debat kedua juga lebih menarik lagi mungkin. Nah, gimana Bang Ferry? Tadi suasana kebatinan situasi hukum kita saat ini apakah sama seperti pas kemarin pilkada gubernur gitu kan? Dan Pak Anies kan berkali-kali juga mengkritisi tentang kualitas demokrasi kita gitu. Jadi menurut Bang Ferry sendiri nih, untuk situasi saat ini apakah masih sama suatu situasi kebatinannya gitu? Apakah demokrasi kita seburuk itu sekarang gitu? Ya kalau soal head to head
sampai ke publik, saya pikir sudah tidak ya. Entah kalau putaran kedua nanti ya. Tapi saat ini dengan kondisi ini orang sedang melihat mana yang paling layak ya untuk menjadi presiden, bukan sekedar sentimen yang terbangun sehingga masuk ke personal ya. Kalau yang saya baca, tentu Andre yang lebih paham membaca bagaimana publik berkomunikasi. Kalau saya melihat memang tidak banyak soal-soal substansial yang terolah kemarin dari sudut serius mengolah substansi perdebatan. Ini dari ketiga capres atau satu misal isu ya, ketika Pak Prabowo membalas soal pelanggaran HAM, terlihat di sana tidak hanya Pak Prabowo yang tidak paham soal apa itu HAM. Ya, Pak Prabowo mengatakan bandingkan angka orang hilang di Jakarta dengan di masa dia begitu ya. Itu sebuah kesalahan total dalam isu penegakan HAM. Sebab yang dia maksud adalah kejahatan normal. Orang mungkin hilang, diculik, terjadi pembunuhan, dihilangkan mayatnya dan segala macam. Memang tindak pidana ada kaitannya dengan pelanggaran HAM. Tetapi yang dimaksud adalah pelanggaran HAM berat. Ya, penghilangan, torture, orang disiksa, segala macam. Penghilangan paksa maksudnya ya, dan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang dimaksudkan oleh pasal konstitusi kita. Pasal 28I dan 28J Undang-Undang Dasar. Nah, direspon tidak berlian dengan dua kubu sebenarnya. Menunjukkan memang di isu HAM banyak kita, termasuk calon presiden kita, tidak bisa membedakan mana pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM yang dalam konteks ini tindak pidana. Makanya Pak Anies tidak menyerang di konteks itu lagi setelah direspon begitu oleh Pak Prabowo, karena orang hilang lebih banyak di DKI Jakarta, kan mengejutkan. Artinya gitu itu ya. bisa jadi celah ya? Padahal itu tidak pidana biasa. Ya di kampung saya ada juga orang hilang karena sedang dimakan harimau begitu ya. Itu bukan tindak pidana. Angka itu tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM berat gitu ya. Dan harus diakui Pak Ganjar juga punya problematika HAM di isu Wadas, Kanjuruhan dan segala macam yang menurut saya agak belepotan dijawab kemarin Kanjuruhan kemarin sempat termention iya, di-mention tetapi misalnya sudah ada penyelidikan dan tidak direspon balik oleh Pak Prabowo dan Pak Anies. Harusnya hasil penyelidikannya kan yang salah angin. Dalam pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kesalahan non manusiawi ya. Pasti kesalahan aparat negara begitu. Itu tidak terbalas. Jadi kita yang belajar HAM di konstitusi, ini sedang apa yang terjadi perdebatannya begitu ya. Di isu-isu yang lain juga tidak terlalu dalam, yang saya lihat itu substansial. Jadi dalam cara bertutur yang baik sekalipun kalau mungkin itu bukan isu dia, harus diakui ya wajar dia tidak bisa mengeksplor lebih baik. Tapi sekali lagi ini calon presiden loh. Dia wajib mengetahui hal-hal pokok yang harus dia pahami untuk perlindungan hak warga negara. Sekaligus untuk diskusi kita bersama, konstitusi kita itu punya dua hak. Hak azazi ya, satu hak warga negara, satu lagi hak setiap orang. Maka orang mau Myanmar masuk, mau Vietnam masuk, kalau itu hak asasi manusia yang diperlakukan universal, siapapun dia harus dilindungi, apalagi warga negara. Nah, pelanggaran HAM itu terjadi di ruang hak universal itu hak setiap orang dan hak warga negara. Kanjuruhan hak warga negara di dalamnya, hak menghilangkan paksa itu hak asasi manusia yang universal. Dan itu harusnya terekspos. Saya ingat dulu Pak Anies pernah diperdebatkan juga soal hak asasi para pekerja, upah minimum, ya, dan itu tidak tereksplor dengan baik pula oleh Pak Anies. Saya memang ikut merasakan dampak pelanggaran HAM. Saya usahakan, sayang ada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan harusnya satu standing yang menarik dia eksplor, gagal dia eksplor gitu ya. Dan harusnya Pak Ganjar juga main dengan sesuatu yang bisa dimengerti oleh publik. Jadi mungkin kayaknya ketika masalah dilempar oleh tim ke meja, tidak ada yang mengeksekusi, menjelaskan ini duduk persoalannya seperti apa. Penjelasan yang baik seperti apa. Seperti yang saya katakan, Pak Prabowo mungkin punya kelemahan masa lalu,
Tetapi untuk ruang perdebatan kekuasaan presiden, dia bisa menjelaskan, saya bisa perbaiki dengan komisi rekonsiliasi misalnya gitu ya. Tapi itu tidak terjadi. Jadi oke. Kemarin itu juga sempat termention tentang pemberantasan korupsi di mana mereka mau mengesahkan RUU perampasan aset. Yes. Ya, Mas Ferry, Bang Ferry ya. Itu mimpi itu. Nah, tapi itu kan juga kerja DPR RI gitu, itu kerja legislatif sebenarnya. Sedangkan mereka kan lagi mau jadi capres nih. Ya, Jadi itu gimana tuh? Ya, ini yang perlu dipahami ya, bahwa dalam kekuasaan presidensi kita, itu presiden memegang lebih banyak kekuasaan legislasi. Bahkan ketika Konstitusi 20A itu bilang bahwa kekuasaan membentuk undang-undang adalah kekuasaan DPR, ternyata praktiknya dari 5 tahapan pembentukan undang-undang dipegang oleh presiden semua. DPR hanya 4. Dan ketika presiden berkuasa, ya wajar dia akan sangat powerful membentuk undang-undang. Contoh misalnya ketika ingat kasus undang-undang daerah khusus Jakarta, kalau DPR bilang ini jalan karena gubernur akan ditunjuk presiden, kalau Mendagri dan presiden bilang tidak, ya tidak, berhenti itu undang-undang. Nah, jadi termasuk juga dengan perampasan aset. Kalau presiden punya niat, dia akan sangat powerful untuk mendorong itu. Sayang sejauh yang saya pahami, ketua partai tidak berminat, pemerintah juga tidak mendorong dengan baik. Padahal kewajiban dalam pemberantasan korupsi di ANKEK ya, konvensi anti korupsi PBB, itu dijelaskan bahwa salah satu kewajiban negara peserta penanda tangan Indonesia di dalam itu adalah membentuk upaya stolen asset recovery. Jadi perampasan aset hasil kejahatan, termasuk kejahatan korupsi. Kalau ini berhasil, ini semua satu rantai ya. Undang-undang Tipikor, Undang-undang Lembaga Anti Korupsi, PPATK, pencucian uang, perampasan aset. Semua dalam upaya yang lebih baik sebenarnya daripada tindak pidana ya dalam isu korupsi, karena itu pemiskinan konsepnya. Jadi ada tanggung jawab untuk kemudian menyerahkan aset. Tapi lagi-lagi di tahun politik itu kan lebih mirip ya upaya bakal, tetapi begitu selesai tidak terjadi karena tahapannya tidak terlihat dari usulan, perancangan ya, penyusunan, kemudian pembahasan, pengesahan, dan pengundangan tidak ada dalam upaya yang lebih serius untuk undang-undang perampasan aset. Jujur, itu tidak tereksplor oleh 3 kandidat, baik secara teknis maupun kesepakatan. Kalau sekedar kami akan berupaya akan mewujudkan undang-undang perampasan aset, pertanyaan besarnya Pak Ganjar sebagai orang partai misalnya, apa yang dia akan lakukan ke partai? Kalau dieksplor oleh Pak Ganjar dengan bilang, saya sudah bertemu Bu Mega, oke, begitu saya jadi presiden, satu komitmen. Saya akan pastikan ini akan berjalan. Itu pasti akan menarik. Dan orang, kita lihat nih poin. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya salah 3 capres. Ini format debat memang yang menurut saya tidak menarik. Dia pengalaman soal ini ya. Debat town hall seperti itu, hanya lebih banyak suara yang di belakang. Berapa menit sih? Moderator suruh diam itu udah habis waktu. Saya ngusul, kalau saya boleh usul, misal Andre itu kan orang yang komunikatif, tahu ruang politik. Kenapa tidak dia jadi moderator? Pak Prabowo, nomor 1 Amin, Pak Prabowo dan Pak Ganjar ngomong bertiga di hadapan moderator, diliput TV nasional tanpa pendukung, atau pendukung ya pilihan saja 5 orang. Masing-masing mempertanyakan masing-masing kandidat lawan, selesai. Kenapa dibuat gimmicknya luar biasa? MC-nya datang diliput berapa jam? Ketua KPU kenapa harus kasih kata sambutan? Untuk apa begitu ya? Dan untuk apa lagu KPU baru itu? Padahal orang lebih terkenal jingle yang lama begitu. Membuang waktu, kita nonton sampai malam begitu ya. Yang kita harapkan dan kita impikan mendengar 3 orang ini dong, tidak orang lain kan. Ini penghibur-penghibur ini kadang-kadang lebih semangat dibandingkan 3 orang ini menurut saya. Jadi substansinya kurang waktunya, kurang dapat substansinya, dan lebih banyak upaya hal-hal yang monoton. Contoh, ini sebelum kelupaan. Ketika bicara HAM, untuk apa sih Mas Budiman Sujatmiko berdiri?
Apa Itu poinnya yang- sih? Mau kasih tahu kami sudah berdamai. Sindrom Stockholm yang saya derita gitu ya. Sindrom Stockholm itu kan sindrom yang menyukai penjahatnya ya. ya yang diculik menyukai penculiknya begitu ya. Selesai. Padahal yang kita dengar itu dari Pak Prabowo, bukan dari orang di belakangnya. Mas Andi Arief juga berdiri gitu. Apakah tidak mempertimbangkan korban-korban yang lain begitu ya, teman-teman mereka di masa lalu. Jadi menurut saya debat yang begituan hampir tidak berguna. Untuk apa Mas Gibran? Apakah AC Milan bentar lagi menang nih gitu ya? Itu menurut saya tidak bermanfaat untuk perdebatan presiden kemarin gitu ya. Mungkin ini salah satu saran untuk di format berikutnya. Oleh KPU ya. Mudah-mudahan Andre jadi moderatornya ya. Sehingga dia diteror oleh orang-orang partai. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih untuk Dandre dan juga buat Bang Ferry. Kira-kira nih dari hasil debat capres perdana kemarin, siapa sih yang menguasai, yang paling menguasai ya? Yang menguasai dan menjadi pemenang di debat perdana? Wah, dari Dandre dulu. Silakan. Iya, kalau secara waktu yang diberikan oleh KPU itu semuanya sebenarnya mempunyai suatu unik dan diferensiasi yang berbeda. Jadi semuanya unggul secara capacity ya. Kalau kita lihat mulai dari pernyataan, kemudian dari pertanyaan yang menyerang, walaupun kita lihat sekali energi dari awal bahwa semua orang ini ternyata sudah siapkan amunisi masing-masing. Nah ini yang bikin sebenarnya gagasan itu jadi seperti Bang Ferry sampaikan, itu jadi agak kurang maksimal. Sampai ada bawa data, ada yang kemudian menunjuk, ada di belakang di sini, ada di situ. Semuanya arti ketidakpercayadirian itu muncul. Kalau secara pesan ya, secara pesan. Tapi kalau untuk mantik itu sukses. Artinya masing-masing ini lagi dicari hole-nya masing-masing sukses. Saling bidik itu sukses. Tapi secara gagasan, mungkin seperti Bang Ferry tadi, Bang Ferry yang paham secara Ferry sampai detail seperti apa, kayaknya kurang maksimal. Tapi secara komunikasi, kalau tetap sudut pandang ya, kalau di retorik itu kan istilahnya kan ada cara etos, ada patos, ada logos sih. Jadi kalau etos itu jadi etika, kredibilitas. Semua orang melihat kredibilitas experience masing-masing. Kenyataannya orang itu bisa bicara, orang itu yakin, oh iya, karena Pak Prabowo Menhan. Karena Pak Ganjar adalah gubernur Jawa Tengah, Pak Anies gubernur DKI. Kalau bicara data, wah iya rektor. Dari asosiatif itu kan dicoba dimunculkan secara etos. Jadi kredibilitasnya nggak diragukan lagi, semuanya on the track. Kemudian kalau bicara tentang patosnya, ini cukup menarik ya. Karena di sini kan meyakinkan publik dengan perasaan emosional yang kira-kira ini, waduh, Pak Prabowo yang gemoy nggak terpancing emosi kemudian langsung joget lagi kan, supaya untuk meredam situasi. Pak Prabowo memang yang disukai oleh milenial mencoba untuk hal yang seperti itu, dan itu adalah cara untuk memantik publik bahwa semuanya seperti itu, walaupun pesan itu bisa tafsir macam-macam oleh para pakar, oleh para milenial generasi muda yang nonton Nalar TV pada hari ini juga pasti melihat sudut pandang yang berbeda. Nah dari segi perasaan yang lain, Pak Ganjar juga melihatkan bahwa sampai memantik kembali bahwa dia coba membawa perasaan bahwa publik saya itu pro loh, apa ibu kota negara baru misalnya ya, membawa pesan-pesan bahwa saya itu sebenarnya berhadir di sini, cuma ada hal ketimpangan yang itu harus saya bereskan. Nah dicoba mempolakan itu. Kalau Pak Anies dari awal kan sudah menyatakan posisi yang bahwa perubahan bahwa ada hal yang tidak maksimal dan ini seharusnya bisa dirubah dengan begini dan sebagainya. Dia coba untuk standing itu yang bikin nyaman Pak Anies kayaknya ya. Sehingga dia nggak akan jauh dari ruang itu. Jadi secara perasaan itu semuanya mendapatkan rasa lah. Bahkan publik juga membawa emosional itu. Seperti Bang Ferry aja terbawa juga rasanya. Waduh kurang ini dan sebagainya kan misalnya. Dan terakhir logos. Dari sebuah pesan komunikasi, logika, fakta, data. Nah inilah yang tadi Pak Ferry sampaikan secara kapasitas konstitusi, hukum. Nah ini kan lagi diuji. Orang sampai melihatkan ada data misalnya polusi lah, kemudian data-data fakta, kemudian HAM masa lalu lah, kemudian bagaimana kejadian pupuk yang langka lah, dan sebagainya. Data-data itu kan bagi publik kan melihatkan mencengangkan. Hari ini, data-data itu diuji. Ada yang benar fake lah, bohong lah ini. Ada yang benar seperti inilah. Rumah ibadah nggak sebanyak itu. Banyak sekali sekarang. Artinya itu yang bergulir ya. Kita tunggu sampai penguatan bagaimana publik menerima pesan-pesan itu. Jadi secara retorik semuanya unggul lah. Secara peran komunikasi ya komunikator. Ya kalau paling ya. Semuanya kan beda positioning sih. Jadi ada yang merasa
elektabilitas nyaman, skornya harus kalau ibarat sepak bola ya udah main panjang dulu lah, ya kan, elektabilitas tinggi nih, yang bawah harus kita gerus ya. Ini kan ya nggak bisa dinilai. Kalaupun nanti kalau Pak Ganjar misalnya elektabilitas survei, ini logika pesan ya. Kalau ini tinggi, pasti Pak Ganjar akan bermain defense juga tuh awalnya tuh. Begitu juga Pak Anies. Nah, permasalahannya yang berarti kan Pak Prabowo yang tinggi sekali, tetapi dalam segi ini dari mana sudut pandang yang bisa dihajar? Pas pula seperti Pak Ferry bilang, topik yang utamanya topik yang permasalahan yang utama banget bagi 02 kan begitu. Dan ini yang mungkin menjadi semua orang mengeluarkan senjata. Jadi secara komunikasi semua orang ini nggak ada yang dinyatakan dia nggak unggul, nggak ini. Semua punya cara dan saya pikir kalau kita bandingkan seharusnya dengan ukuran masing-masing, pasti substansi yang dibahas. Tapi kalau secara komunikasi, semuanya caranya merasa paling benar dan paling unggul sih. Jadi average lah. Dan yakinlah mereka merasa puas. Coba dicek masing-masing, pasti nggak ada masa kecewa tuh. Puas semua ya. Masuk semua tuh barang gitu kan. Nah, itu logika mereka dari segi komunikasi ya. Tapi yang dalamnya itu kita lihat aja tafsir publik seperti apa. Gitu sih. Thank you. Nah ini kalau dari segi komunikasi katanya semuanya merasa puas nih Bang Ferry nih. Semuanya masuk nih barangnya nih. Kalau dari segi substansi, Bang Ferry pasti memiliki jawaban yang berbeda kan. Nggak mungkin semuanya sama-sama unggul. Siapa yang paling menang nih Bang Ferry? Kalau dosen sama pakar komunikasi politik itu kan memang kayak pelatih sepak bola ya. Dia untuk tim anak didiknya itu Anda hebat gitu ya. Tapi karena saya adalah komentator dan penonton sepak bola yang merasa dirinya paling benar ya, saya coba mengurai dari perspektif hukum tata negara. Satu kajian menarik namanya Richard Neustadt ya. Bukunya judulnya Presidential Power. Dia dedengkot lah kalau sudah bicara presidential power. Katanya presidential power is the power to persuade ya. Itu adalah kekuasaan yang digunakan untuk meyakinkan orang banyak. Debat itu nilainya di sana. Mampukah calon presiden kita meyakinkan orang banyak? Nah, di poin ini menurut saya itu terang benderang ya. Yang tipis itu 1 dan 3 itu. Yang jauh sekali jaraknya itu 4 jauh di bawah begitu ya. Untuk isu hukum HAM, pemberantasan korupsi dan pelayanan publik. Saya kalau boleh menilai untuk tema ini ya, dan saya yakin ini akan terjadi perubahan. Ini hanya session 1 ya. Drama Koreanya akan berlanjut ke session-session berikutnya. Dan masing-masing isu ada penguasa-penguasanya. Nah, di isu kali ini menurut saya memang menonjol Pak Anies dibandingkan Pak Ganjar tipis. Tipis ya tapi. Tipis. Dan mungkin akan berubah di isu yang lain ya, di debat berikutnya. Tetapi yang jauh itu memang Pak Prabowo. Saya bahkan menilai mungkin bisa sampai 5 itu Pak Prabowo saking buruknya dari 3 hal yang saya sebut. Bagaimana penguasaan diri, emosi, lalu penyampaian substansi, dan bagaimana merespon lawan itu sangat buruk. Kalaulah kemudian kita mau mengatakan bahwa ini akan ada perubahan, yang akan terjadi perubahan itu adalah 1 atau 3 atau 3 atau 1. 2 hanya pelengkap penderitaan. Tapi kalau mau dikatakan apakah ini akan mengubah suara, memang harus dilihat dulu. Secara politik sangat berbeda, tetapi saya yakin debat capres akan selalu menjadi hal yang mengubah posisi pemilih. Ya, saya yakin swing voters sedang berpikir 1 atau 3, 1 atau 3. Swing voters. Karena 2 semalam betul-betul buruk ya. Kalau mau jujur untuk mengatakan. Saya tidak sesabar seorang guru ya yang bilang bagus. Saya mau katakan ini komentar penonton sepak bola. Anda buruk dengan berbagai penilaian. Nah, di titik yang lain ini akan bisa berubah kalau memang ini dilatih. Dan harus diingat oleh kubu Pak Prabowo, besok akan melibatkan calon wakil presiden. Yang debat berikutnya. Kalau kemudian ini adalah rantai yang tidak terpisah, bukan tidak mungkin akan memperparah cerita publik kepada 02. Jadi 1 dan 3 sedang tiki-taka,
itu betul-betul menguntungkan mereka. Yang akan mendapatkan manfaatnya tentu akan ada kelebihan-kelebihan dari performance 1 dan 3. Saya tidak hendak mendukung 1 dan 3, tetapi ini bisa dilihat di layar kaca kita kemarin masing-masing, dan mudah-mudahan masing-masing kandidat akan melakukan perubahan yang signifikan dalam perdebatan, menutup celah kelemahan masing-masing dan memperlihatkan dalamnya mereka memahami problematika bernegara. Oke. Capek juga ya. Terima kasih banyak. Oke, kalau misalnya menurut teman-teman gimana kalau tadi dari Dandre kan bilangnya tiga-tiganya unggul, punya gaya komunikasinya masing-masing. Tapi kalau Bang Ferry sendiri secara terang-terangan bilang kalau misalnya Prabowo itu yang kalah telak lah ya, Ganjar Anies tipis ya Bang Ferry ya. Karena dia kan belajar juga ilmu psikologi bicara. Orang tuh nggak bisa dikatakan Anda jelek, mereka tidak akan berkembang. Iya, Kalau orang hukum tuh hakim, Anda salah. Jadi ya, yang satu dosen, yang satu ini ya. ya pengamat sepak bola. Oke, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah kemarin pas di debat capres perdana itu Prabowo memang kalah telak? Atau sebenarnya ya so-so lah, average semuanya Ganjar, Anies, dan Prabowo memiliki gayanya mereka masing-masing. Komen di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.